Salam sejahtera untuk sidang jemaat sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada. Kali ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan nas yang akan disampaikan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke dalam kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Maka mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Tema
Kebenaran firman Tuhan ini saya ingin angkat, yaitu orang-orang strategisnya Allah. Saudara, Bapak, Ibu, sidang Jumat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, setelah ia banyak melakukan mujizat, membuktikan tanda kemesiasannya, ia sang Mesias itu telah datang. Tahun Yobel telah digenapi, tahun rahmat Tuhan, mujizat kesembuhan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Secara fisik, Yesus juga lelah, sehingga ia perlu mengajak murid-muridnya, yuk kita ke seberang, ke tempat orang Gerasa. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, jauh-jauh mereka menyeberang ke Gerasa. Mereka menyeberang dan tiba di tepi seberang sana, ternyata di pekuburan. Dan yang menyambut mereka seorang yang kerasukan setan. Orang yang sudah tidak diperhitungkan di masyarakat. Orang takut kepadanya. Tetapi kuasa mujizat Tuhan dinyatakan buat orang yang kerasukan setan ini, si Legion ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ketika sang Legion yang ada di tubuh orang ini melihat Yesus, ia mengatakan, "Jangan usir kami, anak Allah yang maha tinggi, dari tempat ini. Biarkan kami masuk ke dalam tubuh babi-babi itu." Anehnya saudaraku, Tuhan Yesus mengabulkan permintaan setan-setan ini. Tetapi ketika orang yang kerasukan setan ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia sudah dalam keadaan waras, sudah berpakaian bersih. Dan ketika Tuhan Yesus harus kembali menyeberang, ia ingin ikut dengan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak berkenan. Pulanglah ke keluargamu, ke orang-orang sekampungmu. Manusia, anaknya yang sudah disembuhkan, diselamatkannya, kepadanya atau permintaan orang ini tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Kepada legion setan-setan ini, Yesus mau mengabulkan permintaan mereka. Tetapi kepada anaknya ini, ia tidak mengabulkannya. Ia tidak berkenan membawa dia serta dengan rombongan Yesus dan murid-muridnya. Kenapa Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih? Karena Tuhan Yesus Kristus mempunyai agenda sendiri, strategis sendiri untuk satu orang ini. Orang ini dipakainya untuk menyampaikan Injil, kabar keselamatan yang dari Allah itu. Ia memenangkan 10 kota. Ia melakukan penginjilan dengan tanpa didampingi oleh Tuhan Yesus. Namun ia mampu memenangkan 10 kota Dekapolis itu karena kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atasnya. Yesus tidak memerlukan orang banyak. Ia memerlukan satu orang yang dipersiapkannya yang sedemikian rupa untuk dipakainya memberitakan kabar keselamatan yang dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kini siapa orang-orang strategis Allah itu?
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dan saya. Allah memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian sebagai orang-orang strategis Allah pada masa ini. Amin. Mari kita bersatu hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pemilik dunia dan segala isinya, Allah semesta langit, yang menyatakan diri dengan sempurna di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami nikmati hari ini. Biarlah kebenaran ini Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga kiranya boleh semakin memperkaya kami di dalam kehidupan beriman dan percaya kami hanya kepadamu ya Bapa. Ya Allah Bapa yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub. Engkau kiranya terus memberitakan kabar keselamatan yang datangnya daripadamu melewati kami sekalian, anak-anak-Mu, gereja-Mu, dimanapun kami berada. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di kawasan resort GKI Tamiang Layang ini, dengan segala talenta karunia, pula dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Biarlah nama Allah boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Engkau memberkati seluruh rumah tangga jemaat-Mu dimanapun berada di atas muka bumi ini. Juga kawasan resort GKI Tamiang Layang secara istimewa. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera Allah terus memimpin, melingkupi, memagari kehidupan seluruh sidang Jumat-Mu. Sehingga di dalam seluruh aktivitas pekerjaan setiap hari, kekuatan, berkat yang datangnya daripada Tuhan yang memampukan. Sehingga berkat-berkat maksimal boleh dinikmati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami sekalian. Yang di dalamnya ucapan syukur demi ucapan syukur boleh keluar dari hati dan bibir mulut kami hanya kepadamu. Berkat-berkat terbaik juga boleh dipersembahkan kepadamu ya Bapa. Dan berkat persembahan yang sejati itu, yaitu seluruh tubuh jiwa raga kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau memimpin akan kehidupan kami selanjutnya di dalam rencana dan cita-cita kami. Juga di dalam pelayanan kami setiap hari kepada umat-Mu, jemaat-Mu. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam kasih dan kemurahan-Mu kami naikkan doa syafaat kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan sudah kita nikmati. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus Tuhan terus mengurapi kita sekalian. Amin.